Assalamualaikum dan selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan Headline Deadline Seruya TV. Bersama dengan saya Muhammad Ali Ahmad Ali. Inilah berita selengkap. Sebuah kafe di kawasan pelabuhan Tanjung Ringgit Palopo menuai sorotan usai salah satu menunya viral karena menggunakan istilah yang dinilai tabu oleh warga. Pemilik kafe pun meminta maaf dan langsung mengganti nama menu tersebut untuk meredam konflik. Sebuah kafe dan restoran di kawasan pelabuhan Tanjung Ringgit, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo baru-baru ini viral usai menamai salah satu menunya dengan istilah yang dinilai tabu oleh sebagian masyarakat. Nama dari menu ikan parede tersebut menggunakan istilah dari bahasa daerah di Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara untuk menyebut salah satu jenis ikan. Namun penggunaan nama itu menuai kritik karena dalam bahasa daerah Luwu istilah tersebut memiliki makna lain yang dianggap tidak etis, yakni merujuk pada sebutan alat kelamin wanita. Hal itulah yang kemudian memicu komentar negatif dan kecaman dari warganet di media sosial. Menyikapi polemik tersebut, owner AAA Cafe and Resto Salmi menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Ia menegaskan tidak memiliki niat buruk ataupun maksud menjatuhkan pihak manapun. Menurutnya nama tersebut murni berasal dari penyebutan ikan itu di kampung halamannya. Salmi pun meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi. Ia mengaku tidak ada unsur kesengajaan karena nama ini memang digunakan di daerahnya untuk menyebut jenis ikan tersebut. L yang merujuk pada alat kelamin pria. Salmi menegaskan hanya ada satu menu yang dimaksud, yakni hanya ikan parede, serta membantah adanya rujak L yang dijual. Jadi mungkin orang beranggapan dua menu ini ada di menunya kami. Iya. Padahal kenyataannya itu kami cuma satu menu itu. Satu menu. Yang ikan parede itu memang ada. Ikan parede B. B. Tidak ada. Iya. Jadi yang ada. Jadi kemarin itu yang kebetulan Irfan teman-teman kan sepupuan saya. Iya siap. Sempat mereview kemarin. Iya. Cuman begini, kalau Irfan itu dia kan sudah lama sekali jadi YouTubers. Iya. View-nya terlalu banyak. Iya. Bisa diikuti Facebooknya dia sama Iya. YouTube-nya dia. Dia itu berpetualang kan, anunya temanya. Iya. Jadi kalau dia berpetualang, dia dapat ikan begitu, tetap namanya itu Tetap dia itu. sebut. Kalau di daerahnya Itu tahu Iya. dengan nama ini. Jadi enggak terlalu gimana gitu. Iya. Habis itu, habis itu cuman kesalahannya kami itu begini. Kesalahannya itu Irfan ini mengangkat nama itu di Palopo. di Palopo. Kan? Iya. Kalau kemarin kan di kampung mungkin ya mungkin proporsinya enggak terlalu gimana gitu ya. Iya. Cuman ini diangkatnya di kafe, di review juga sama Minci. Jadi mungkin ada Iya. gitu kan. Oh, Kalau rujak L enggak ada. Nggak ada. Jadi di sini saya tekankan menu rujak L itu enggak ada. Tidak ada. Yang pernah datang ke sini, yang sudah berkunjung ke sini boleh lihat menunya. Memang tidak ada rujak L. Sebelumnya ya, ini cuma dari saya mau minta maaf. Iya. Betul-betul minta maaf sama masyarakat khususnya Palopo. Palopo. Karena adanya begini terjadi huru-hara. Iya. Dan saya sebenarnya tidak ada niat mau menjatuhkan atau bagaimana. Saya tidak ada niat. Iya. Setelah menerima banyak masukan dari masyarakat, pihaknya memutuskan mengganti nama menu tersebut menjadi ikan bombe. Meski tetap menggunakan jenis ikan yang sama, keputusan ini diambil demi menghindari kesalahpahaman dan menjaga kenyamanan pelanggan. Salah satu pengunjung, Jumrana Rana Aura, mengatakan bahwa kafe ini sebenarnya sangat menarik. Menurutnya polemik tersebut dapat disikapi secara positif, mengingat tidak ada unsur kesengajaan dan owner telah menyampaikan permohonan maaf. Sangat menarik sebenarnya kafe ini, tapi menurut masalah orang yang bahas tentang ikan itu ya kita ambil sisi baiknya aja. Nah itu untuk memperkenalkan sebenarnya ada di situ namanya ikan ini, tapi diklarifikasikan ibu yang punya sebenarnya sudah minta maaf ya, itu kita bisa memahami dan bisa memaklumi. Oke?
Jadi tidak masalah Dika Tidak menarik masalah. malah. Semoga saja bisa dimaklumi, namanya kita ini manusia biasa. Tapi Di masyarakat di Kecamatan Bua. Ia bahkan datang jauh-jauh dari Bua untuk berkunjung dan mencicipi makanan di resto tersebut. Menurutnya nama itu memang sudah ada sejak dulu. Kalau kami orang dari Bua tuh enggak ngefek, maksudnya karena memang di Bua itu ada ikan dengan nama itu. Makanya aku bilang, masuk itu orang mau makan ini ikan. Triple A Cafe and Resto yang baru dibuka pada Rabu 10 Desember 2025 kemarin ini menyajikan berbagai hidangan khas Luwu seperti kapurung, ikan bakar, ikan parede, paco, lawak koteng, lawak udang, kepiting, cumi, nasi goreng, jus buah, dan beragam menu lainnya. Selain menawarkan kuliner daerah, kafe ini juga menarik perhatian karena lokasinya yang berada tepat di tepi laut. Pengunjung dapat menikmati pemandangan estetik dengan suasana laut yang tenang dipadukan dekorasi bernuansa modern yang membuat pengalaman bersantap semakin nyaman. Nada Gabriela mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Berkat program Sri Kandi Care, Posyandu Flamboyan 1 kini memiliki fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Dukungan PLN UIP Sulawesi ini mencerminkan wujud nyata PLN untuk rakyat dalam meningkatkan kualitas layanan bagi balita, ibu hamil, dan lansia. PLN berharap program ini terus membawa dampak positif sehingga masyarakat dapat menikmati pelayanan kesehatan yang lebih nyaman. PLN UIP Sulawesi melaksanakan penanaman pohon di hutan Hulawa sebagai wujud komitmen PLN untuk rakyat dalam menghidupkan kembali lahan tidur. Dengan dukungan pemerintah dan masyarakat, kegiatan ini diharapkan mampu menjaga ekosistem dan memberi manfaat ekonomi bagi warga. Karena setiap bibit yang tumbuh membawa harapan bagi lingkungan yang lebih hijau. Pemirsa, Bank Sulselbar Cabang Palopo menyerahkan 2 unit mobil pengangkut sampah kepada pemerintah Kota Palopo melalui program CSR. Bantuan ini diharapkan memperkuat armada Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi persoalan sampah yang titip. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo menerima 2 unit mobil angkut sampah sebagai bagian dari program Corporate Social Responsibility CSR Bank Sulselbar Cabang Palopo yang tercover dalam program Bank Sulselbar Peduli. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Kepala Cabang Bank Sulselbar Palopo, Idam Halik, kepada Wali Kota Palopo Haja Naili Trisal. Penyerahan turut disaksikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Emil Nugraha Salam di halaman kantor Wali Kota Palopo Kamis 11 Desember 2025. Dalam kesempatan itu, Idam Halik menyampaikan bahwa bantuan 2 unit mobil pengangkut sampah ini diberikan sebagai bentuk kepedulian pihaknya terhadap persoalan kebersihan di Kota Palopo. Menurutnya, masalah sampah yang kerap tidak terangkut selama berhari-hari membutuhkan dukungan berbagai pihak termasuk sektor perbankan. Kepada Dinas Lingkungan Hidup. Mobil tongkang ini dirancang untuk menjangkau wilayah-wilayah sempit yang sulit diakses dump truck berukuran besar. Kedua kendaraan itu juga dilengkapi sistem hidrolik serta memiliki kapasitas angkut hingga 1 ton, sehingga lebih fleksibel dan cepat dalam operasional di lapangan. Sebelumnya itu sudah ada dump truck sebenarnya. Tahun ini kami tambah 2 unit mobil tongkang, tapi dia kecil. Itu harapannya bisa menjangkau daerah-daerah yang dump truck tidak bisa jangkau. Jadi dia bisa mobile lebih cepat di 2 unit, dan speknya ini inovasi karena dia bisa hidrolik. Mudah-mudahan ini mungkin bisa berdampak terkait sampah, bisa lebih baik, sampah bisa terangkut lebih cepat, keluhan masyarakat bisa teratasi. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Emil Nugraha Salam menyampaikan apresiasinya atas dukungan Bank Sulselbar. Ia menilai bantuan tersebut sangat membantu pemerintah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah.
Emil berharap kerjasama serupa dapat terus terjalin sehingga upaya menjaga kebersihan Kota Palopo dapat berjalan lebih maksimal. Dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, Nada Gabrilia, Seruya TV mengabarkan. Pemerintah Kota Palopo resmi menerima Melalui bantuan tahap kedua program Desa Berdaya, PLN kembali mendukung BUMDes Bintang Timur di Desa Beteleme. Gerobak listrik, tenan booth, serta pelatihan usaha mendorong warga lebih percaya diri mengembangkan UMK lokal. Langkah ini menjadi wujud nyata PLN untuk rakyat dalam memperkuat kemandirian ekonomi dan membuka peluang baru bagi masyarakat. PLN Unit Pelaksana Proyek Sulawesi Tengah memberikan edukasi kelistrikan kepada siswa SMK Negeri 3 Palu melalui program PLN Goes to School. Kegiatan ini membuka wawasan para pelajar tentang dunia energi dan peran strategis PLN. Inisiatif tersebut menjadi wujud kepedulian PLN untuk rakyat dalam memberikan motivasi membangun generasi muda yang berwawasan luas. Pemirsa, selain armada pengangkut sampah, pemerintah Kota Palopo juga resmi menerima 1 unit mobil rescue dari BNPB untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana. Wali Kota Palopo Haji Naili Trisal menyebut bantuan ini menjadi dorongan penting bagi peningkatan respon darurat di wilayah Kota Palopo. Pemerintah Kota Palopo resmi menerima 1 unit mobil rescue dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Bantuan ini diberikan sebagai upaya memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah kota dalam penanganan darurat. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh pihak BNPB kepada Wali Kota Palopo Naili Trisal dan disaksikan langsung oleh Kepala Dinas BPBD Kota Palopo Rahmat. Prosesi serah terima berlangsung di halaman kantor Wali Kota Palopo pada Kamis 11 Desember 2025. Setelah menerima bantuan tersebut, Wali Kota Palopo Haji Naili Trisal menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas dukungan BNPB. Ia menilai bantuan ini sangat berarti bagi pemerintah daerah, mengingat kebutuhan armada pendukung penanganan bencana semakin meningkat. Naili Trisal menyebut bahwa pihaknya bersyukur atas kehadirnya mobil rescue tersebut yang dinilai akan memperkuat pelayanan kebencanaan dan membantu percepatan respon pemerintah kepada masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas BPBD Kota Palopo Rahmat menegaskan bahwa mobil rescue tersebut akan dimanfaatkan secara optimal. Ia meminta seluruh anggota BPBD untuk merawat kendaraan dengan baik karena menurutnya armada tersebut merupakan fasilitas publik yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Rahmat juga menambahkan bahwa penggunaan mobil rescue harus sesuai dengan peruntukannya sehingga efektivitas penanganan bencana dapat semakin meningkat. Ia berharap keberadaan armada baru ini dapat menunjang kesiapsiagaan Palopo dalam menghadapi berbagai kondisi darurat. Alhamdulillah BPBD mendapatkan 1 unit ini yang akan dipakai mobile untuk memantau atau melakukan evakuasi jika terjadi hal seperti yang saya sampaikan tadi. Harapan yang pertama terkait ke anggota, ya gunakan sebaik mungkin, rawat sebaik mungkin, karena ini mobil rakyat akan difungsikan untuk rakyat, untuk masyarakat. Kemudian gunakan sebaik mungkin sesuai peruntukannya, bukan untuk kepentingan pribadi, tapi kepentingan masyarakat. Dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, jurnalis Seruya TV mengabarkan. Pertama kali nyetir, deg-degan, tangan keringetan, takut salah injak gas, tenang, semua orang pernah kayak gitu. Makanya kalau mau belajar nyetir dengan tenang dan fun, ya di YP2K Handayani Luraya dong, instrukturnya ramah, sabar, dan profesional. Mobil yang disediakan juga macam-macam, mau yang manual biar keren atau matic biar chill, semuanya ada. Tinggal pilih yang cocok buat kamu.
Dan kalau belum paham, tenang, bisa konsultasi gratis sampai benar-benar lancar. Fasilitasnya lengkap, tempatnya nyaman, YP2K HLR saat ini lagi banyak promo seru juga loh. Jadi daripada nunggu-nunggu bisa nyetir nanti-nanti, mending gas sekarang. YP2K HLR, kursus mengemudi, belajar nyetir dengan gaya, aman dan tanpa drama. Yuk, daftar sekarang di kontak person atau scan barcode di bawah. Kampus di Palopo, tapi feel-nya kayak di luar negeri. Mulai dari ruang kelas modern dan nyaman dan full multimedia. Belajar jadi lebih seru dan interaktif. Terus ada juga laboratorium kedokteran dan kesehatan yang super lengkap. Fasilitasnya setara universitas besar loh. Dan jangan lupa, ruangan komputer dan IT-nya nggak kalah keren loh. Dan siap dukung kamu berkembang di dunia teknologi. Coba deh datang langsung, kamu bakal kaget ternyata kampus sekeren ini ada di Palopo. Kita ke informasi yang terakhir pemirsa. SMP Negeri 8 Kota Palopo menggelar perayaan Natal penuh kreativitas dan kebersamaan. Kegiatan ini dimeriahkan beragam penampilan dari siswa. SMP Negeri 8 Kota Palopo menggelar perayaan Natal dengan mengusung tema dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI). Kegiatan tersebut berlangsung di aula sekolah pada Rabu 10 Desember 2025 dan diikuti oleh siswa serta para guru. Perayaan Natal tahun ini diisi dengan sejumlah rangkaian acara mulai dari dance, tari giling, puji-pujian dari keluarga pendeta hingga kuis yang dipandu para guru untuk menambah semarak kegiatan. Beragam penampilan tersebut menjadi momen bagi siswa untuk mengekspresikan kreativitas dan kebersamaan. Dalam acara ini pihak sekolah menghadirkan pendeta Nopri dari Gereja Toraja di Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo. Kehadiran pendeta tersebut sekaligus menjadi bagian dari pembinaan rohani bagi para siswa. Salah satu guru agama Kristen Ingrid Banna menyampaikan bahwa tujuan utama perayaan Natal di lingkungan sekolah adalah untuk menumbuhkan ketaatan siswa dalam beribadah. Ia menjelaskan bahwa masih banyak siswa yang kurang konsisten mengikuti ibadah sehari-hari, sehingga melalui kegiatan ini diharapkan muncul motivasi baru untuk lebih disiplin. Ingrid menuturkan bahwa perayaan seperti ini dapat menjadi pengingat bagi siswa agar semakin giat menjalankan kewajiban rohani mereka. Ia berharap kegiatan Natal di SMP Negeri 8 Palopo dapat memberikan dampak positif terhadap karakter dan spiritualitas peserta didik. Semoga anak-anak semakin taat dalam beribadah, juga harapannya juga ke depannya anak-anak. Kalau dalam ibadah biasanya kan setiap hari malas-malas datang biasa ibadah. Saya berharap ke depannya anak-anak SMP 8 lebih taat lagi dalam beribadah. Diketahui kegiatan tersebut juga dihadiri oleh guru-guru beragama Kristen maupun Muslim sebagai bentuk dukungan dan penghormatan terhadap keberagaman serta toleransi di lingkungan sekolah. Dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, jurnalis Surya TV mengabarkan. Berkat program Sri Kandi Care, Posyandu Pelamboyan 1 kini memiliki fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Dukungan PLN UIP Sulawesi ini mencerminkan wujud nyata PLN untuk rakyat dalam meningkatkan kualitas layanan bagi balita, ibu hamil, dan lansia. PLN berharap program ini terus membawa dampak positif sehingga masyarakat dapat menikmati pelayanan kesehatan yang lebih nyaman. PLN UIP Sulawesi melaksanakan penanaman pohon di hutan Hulawa sebagai wujud komitmen PLN untuk rakyat dalam menghidupkan kembali lahan tidur. Dengan dukungan pemerintah ini diharapkan mampu menjaga ekosistem dan memberi karena setiap bibit yang tumbuh dapat bagi lingkungan yang lebih hijau. Melalui bantuan tahap kedua program Desa Berdaya, PLN kembali mendukung BUMDes Bintang Timur di Desa Beteleme.
gerobak listrik, tenant booth, serta pelatihan usaha mendorong warga lebih percaya diri mengembangkan UMK lokal. Langkah ini menjadi wujud nyata PLN untuk rakyat dalam memperkuat kemandirian ekonomi dan membuka peluang baru bagi masyarakat. PLN Unit Pelaksana Proyek Sulawesi Tengah memberikan edukasi kelistrikan kepada siswa SMK Negeri 3 Palu melalui program PLN Goes to School. Kegiatan ini membuka wawasan para pelajar tentang dunia energi dan peran strategis PLN. Inisiatif tersebut menjadi wujud kepedulian PLN untuk rakyat dalam memberikan motivasi membangun generasi muda yang berwawasan luas. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Headline Deadline Seruya TV. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Ali Ahmad Ali mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.